Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Setelah sebelumnya kita sudah membahas pemanfaatan marketplace, maka selanjutnya kita akan membahas memanfaatkan WhatsApp Business. Teman-teman silahkan menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Alasan apa saja yang membuat kita harus memanfaatkan WhatsApp Business? Mari kita simak dalam pembahasan berikut ini. Mengutip pernyataan dari Ines Merkel, "We have to be where the people are if we want to reach them." Mengandung makna bahwa untuk menjangkau atau berkomunikasi secara efektif dengan audiens target, maka kita harus berada di tempat di mana mereka berada. Secara harfiah, ini bisa berarti bahwa kita perlu hadir di lokasi fisik tertentu di mana audiens kita berkumpul, misalkan di event, di pameran, atau tempat komunitas mereka. Sedangkan secara kiasan dalam hal ini adalah di dunia digital, ini berarti bahwa kita harus menggunakan platform atau saluran yang digunakan oleh audiens kita, seperti media sosial, kemudian forum online, atau media komunikasi lainnya. Intinya nih teman-teman, untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan audiens kita, maka kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan preferensi mereka. Dengan demikian, pesan kita akan lebih mudah diterima dan kita bisa mencapai tujuan komunikasi pemasaran kita menjadi lebih efektif. Alasan yang pertama mengapa kita harus menggunakan WhatsApp Business adalah jumlah pengguna internet di Indonesia yang hampir mencapai 200 juta orang. Nah, data statistik ini menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp Business sebagai media pemasaran ini efektif dilakukan oleh pengusaha. Karena kan nih yang pertama tadi, ya jumlah pengguna internet. Jadi di Indonesia ini teman-teman, ada 196.714.000 pengguna internet. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi ini sudah terhubung dengan secara online gitu ya, yang memberikan peluang besar bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital. Yang berikutnya adalah dari penetrasi internet ya. Jadi di penetrasi internet itu 73,7%. Yang artinya penetrasi internet sebesar 73,7% ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia ini memiliki akses ke internet. Dengan demikian, menggunakan platform online seperti WhatsApp Business sangat relevan karena banyak konsumen yang potensial yang sudah terhubung ke internet. Nah, kemudian dilihat dari growth atau pertumbuhan nih. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan pengguna internet ya teman-teman, yaitu sebesar 8,9% per tahunnya, yang menandakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet ini terus meningkat. Pertumbuhan ini berarti bahwa pasar online itu terus berkembang, dan bisnis yang menggunakan platform digital seperti WhatsApp Business dapat memanfaatkan tren ini untuk mencapai lebih banyak konsumen. Selanjutnya dilihat dari total populasi, di mana total populasi Indonesia adalah 266.911.000, ya, di mana Indonesia ini adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Ini artinya pasar yang sangat besar bagi bisnis untuk dipenetrasi. Menggunakan alat komunikasi yang populer seperti WhatsApp ini bisa membantu bisnis menjangkau lebih banyak populasi ini secara efisien. Nah, dengan melihat data-data ini ya jelas bahwa penggunaan WhatsApp Business ini sebagai media pemasaran yang sangat tepat di Indonesia. Platform ini memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi langsung dengan jutaan pengguna internet yang terus bertambah dalam pasar yang besar dan sebagian besar yang sudah terhubung ke internet. Hal ini tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar, tapi juga mempermudah interaksi dan engagement kita kepada pelanggan. Alasan berikutnya mengapa menggunakan WhatsApp Business ya bisa dilihat dari survei Kata Data dan Kominfo. Di mana di hasil survei ini menunjukkan bahwa chatting, browsing, dan medsos atau media sosial ini merupakan aktivitas utama warganet di Indonesia. Yang artinya mayoritas pengguna internet di Indonesia ini menghabiskan sebagian besar waktu online mereka untuk berkomunikasi melalui pesan instan ya maupun mengakses konten di internet. Selain alasan yang disebutkan tadi, WhatsApp nyatanya menjadi aplikasi nomor 1 yang digunakan dan diinstal ya hampir oleh seluruh pengguna internet di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran melalui media sosial WhatsApp dianggap memiliki pengaruh yang besar bagi pelaku bisnis. Alasan yang berikutnya yaitu hampir 40% pengguna ini menggunakan WhatsApp lebih dari 5 jam per hari. Data bahwa hampir 40% responden menggunakan WhatsApp lebih dari 5 jam per hari ini menunjukkan tingginya intensitas penggunaan aplikasi ini teman-teman. Ini menandakan bahwa WhatsApp adalah bagian penting dari aktivitas sehari-hari banyak orang, baik untuk komunikasi pribadi maupun untuk urusan profesional. Dengan durasi penggunaan yang begitu tinggi, bisnis memiliki peluang besar nih untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka di platform ini.
Peluang untuk mengirim pesan, promosi, dan informasi produk menjadi lebih besar ketika pengguna ini sering aktif di WhatsApp. Apa saja manfaat dari penggunaan WhatsApp Business sebagai media pemasaran? Nah, yang pertama yaitu membuat katalog untuk menampilkan produk. WhatsApp Business ini memungkinkan bisnis untuk membuat katalog produk di dalam aplikasi. Fitur ini memudahkan pelanggan untuk melihat produk atau layanan yang ditawarkan tanpa harus meninggalkan aplikasi. Katalog ini bisa berupa gambar ya, deskripsi, harga, link pembelian, dan lain sebagainya. Sehingga mempermudah proses pembelian bagi pelanggan. Manfaat yang kedua yaitu menjadi etalase profil usaha. Profil bisnis di WhatsApp Business berfungsi sebagai etalase digital. Di sini, bisnis dapat mencantumkan informasi penting seperti alamat, ya, jam operasional, deskripsi usaha, situs web, dan kontrak lainnya. Nah, ini membantu meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme bisnis di mata pelanggan. Manfaat yang ketiga yaitu gratis dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis kecil. WhatsApp Business adalah aplikasi gratis yang dirancang khusus untuk membantu bisnis kecil berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Hal ini menawarkan berbagai fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tanpa biaya tambahan nih teman-teman. Jadi tidak ada biaya administrasi seperti penggunaan di marketplace ya, e-commerce dan lain sebagainya. Sehingga ini membuatnya menjadi alat yang sangat hemat biaya untuk pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, manfaat yang keempat yaitu mempromosikan produk dan layanan dengan lebih mudah. Jadi WhatsApp Business memungkinkan bisnis itu dengan mudah mengirimkan pesan promosi ya melalui WA Blast ya, kemudian juga adanya penawaran khusus dan juga adanya informasi produk baru dan secara langsung kepada pelanggan. Penggunaan pesan broadcast tadi ya, kemudian adanya daftar pelanggan yang bisa dimasukkan di klasifikasikan dalam label-label tertentu, ini membantu dalam menjangkau banyak orang secara efektif dan personal. Nah, manfaat yang kelima yaitu otomatisasi, sortir, dan respon pesan dengan cepat. Di WhatsApp Business ini menyediakan fitur untuk mengotomatisasi pesan ya, seperti pesan selamat datang, balasan cepat, kemudian pesan di luar jam kerja. Nah, sedangkan fitur label memungkinkan bisnis itu untuk menyortir dan mengelola pesan pelanggan dengan lebih efisien. Ini memastikan bahwa setiap pesan dari pelanggan itu dapat ditangani dengan cepat dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, manfaat yang keenam yaitu adanya interaksi yang erat dengan customer. WhatsApp Business memungkinkan interaksi yang lebih personal dan langsung dengan pelanggan. Jadi bisnis juga bisa merespon pertanyaan dengan cepat ya, dengan baik, memberikan dukungan dan menerima umpan balik secara real time. Nah, hal ini membantu membangun hubungan yang lebih erat dan kepercayaan yang lebih dengan pelanggan. Dan yang penting untuk membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan dari WhatsApp Business ini sendiri? Ya, kita akan bahas melalui pembahasan yang berikut ini. Nah, untuk membuat akun WhatsApp Business, jadi silahkan teman-teman buka dulu Play Store dan App Store-nya, silahkan diinstal, karena WhatsApp Business dan WhatsApp ini adalah dua aplikasi yang berbeda. Jadi bukan bagian atau pengembangan dari WhatsApp yang personal ya teman-teman, tapi ini aplikasi yang berbeda dengan WhatsApp personal. Jadi silahkan teman-teman mengunduhnya terlebih dahulu di Play Store maupun App Store ya. Download di aplikasi tersebut ya di Play Store, cari WhatsApp Business, kemudian setelah terpasang jalankan aplikasi seperti biasa, tap agree dan continue, kemudian lanjutkan ke tahap berikutnya. Saat muncul jendela pop-up maka, tap continue dan allow beberapa kali. Nah, untuk membuat akun WhatsApp Business, silakan teman-teman masukkan nomor ponsel yang ingin digunakan. Biasanya sistem akan secara otomatis mengenali kode verifikasi yang dikirimkan melalui pesan singkat ya, tapi jika tetap diminta, maka silakan teman-teman buka SMS ya, kemudian silakan masukkan kode verifikasi yang ada dalam pesan tersebut. Nah, tahap selanjutnya, isi nama bisnis teman-teman nih, ya pastikan terisi dengan benar karena nama ini tidak akan diubah kemudian hari. Untuk mempermudah, maka gunakan nama bisnis yang sama di setiap account teman-teman. Jadi di social media marketing, kemudian di marketplace ya, di WhatsApp Business gunakan nama yang sama. Jadi ketika nanti customer akan mencari mungkin di WhatsApp Business ya, kemudian dia akan juga bisa mencari di marketplace maupun di social media marketing. Jadi usahakan namanya sama di setiap lini atau di setiap platform. Nah, kemudian jika sudah selesai ya, akun WhatsApp Business ini sudah berhasil dibuat dan bisa langsung digunakan. Tahap yang berikutnya yaitu melengkapi profil bisnis. Nah, untuk melengkapi profil bisnis, maka teman-teman perlu memasukkan informasi-informasi tertentu ya, seperti foto profil, kemudian nama bisnis, nomor telepon, deskripsi usaha, dan lain sebagainya. Menu ini tersedia di bagian fitur bisnis. Jadi silahkan teman-teman nanti klik ya tanda titik 3 di bagian pojok kanan, kemudian cari
tulisan fitur bisnis. Setelah kalian bisa mengeklik menu tersebut, maka akan muncul beberapa menu seperti profil bisnis, katalog, tagihan, dan sebagainya. Ya, silahkan teman-teman klik profil bisnis. Di situ nanti teman-teman bisa mengganti informasi-informasi terkait profil bisnis yang sudah kita sebutkan tadi. Termasuk juga alamatnya ya, kategori usahanya, jam buka, email, alamat website, maupun informasi bisnis lainnya. Setelah teman-teman sudah melengkapi dari informasi bisnis tadi atau di profil bisnis, selanjutnya kita akan membuat katalog. Nah, bagaimana setting untuk pembuatan katalog ya? Masih di menu fitur bisnis tadi, kalau teman-teman tadi sudah mengeklik profil bisnis untuk melengkapi informasi terkait dengan bisnis, maka silakan teman-teman lanjutkan di menu yang bawahnya yaitu menu katalog. Nah, di menu katalog ini silakan teman-teman memasukkan atau mengupload semua produk yang kalian jual ya. Silakan diupload, kemudian nanti dilengkapi dengan foto produk ya, kemudian lengkapi dengan nama produk atau nama barang atau nama jasa yang teman-teman tawarkan, disertai dengan harga ya, disertai dengan harga. Kemudian deskripsi produk, kemudian di mana teman-teman menyertakan link situs web atau mungkin teman-teman menggunakan shortcut tertentu seperti milkshake ya, itu silakan teman-teman masukkan di sana informasi terkait dengan WhatsApp, WhatsApp bisnis, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Kemudian sertakan juga kode produk apabila teman-teman memang punya kode produk di setiap produk yang teman-teman jual. Nah, yang berikutnya ini ada satu menu baru di WhatsApp Business. Jadi sebelumnya ini belum ada nih teman-teman. Tapi sekarang WhatsApp Business ternyata melengkapi satu fitur tambahan ya, yaitu menu tagihan. Jadi di menu tagihan ini teman-teman bisa menambahkan ya informasi terkait dengan metode pembayaran maupun informasi terkait dengan instruksi pelanggan. Jadi misalkan teman-teman menerima pembayaran secara transfer, maka silahkan tambahkan instruksi untuk pembayaran melalui transfer dalam menu tagihan tersebut. Atau misalkan teman-teman, ada yang beli, kemudian teman-teman bisa memberikan daftar tagihan ya, melalui menu ini dan diberikan kepada pelanggan kita. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk menghubungkan akun WhatsApp bisnis teman-teman ke Facebook dan Instagram. Jadi apabila nanti sudah dihubungkan nih teman-teman, maka teman-teman bisa upload atau posting beberapa konten ya, yang nanti bisa nge-link langsung ke Facebook maupun Instagram. Jadi silahkan tambahkan akun Facebook dan Instagram untuk dihubungkan dengan WhatsApp bisnis melalui menu yang tersedia di fitur bisnis yang kemudian tambahkan akun Facebook dan Instagram kalian masing-masing. Fitur perpesanan yang unggul di WhatsApp bisnis adalah menu yang terkait dengan salam ya, kemudian pesan di luar jam kerja dan balas cepat nih teman-teman. Jadi menu ini jangan sampai teman-teman tidak gunakan ya. Karena dengan menu ini teman-teman bisa membuat pesan ya yang bisa diberikan secara otomatis untuk menyapa pelanggan ya. Jadi silahkan teman-teman masukkan ya untuk teksnya bebas, teman-teman mau menuliskannya seperti apa. Misalkan kalian mau menuliskan terima kasih telah menghubungi kami, silahkan beritahu apa yang dapat kami bantu. Atau teman-teman mungkin bisa langsung menuliskan format pemesanan. Nah, ini bisa untuk mempermudah dan membuat pemesanan menjadi lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tuliskan misalkan sekaligus dengan format pemesanan ya, nama, alamat, dan lain sebagainya di menu salam ini ya. Nah, yang berikutnya yaitu di menu perpesanan selanjutnya adalah pesan di luar jam kerja. Di luar jam kerja, misalkan teman-teman, memang tidak menginginkan ada pesan yang masuk dan membalas saat itu juga, maka teman-teman bisa menyertakan pesan otomatis melalui menu pesan di luar jam kerja. Nah, di menu pesan di luar jam kerja, silahkan teman-teman bisa menuliskan pesan yang ingin dicantumkan ketika di luar jam kerja yang teman-teman input ya. Misalkan kita menginput waktu mulai di jam 00.00 dan waktu berakhir di jam 05.00, kemudian pesan di luar jam kerjanya, "Terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tetapi akan merespon secepat mungkin." Nah, ini contohnya aja. Ketika kita memasukkan pesan di luar jam kerja melalui menu di fitur perpesanan. Nah, menu dari fitur perpesanan yang berikutnya adalah menu balas cepat. Jadi untuk menu balas cepat ini kita bisa meringkas kalimat-kalimat yang agak panjang, kemudian kita bisa mengetikkan slash dengan angka ya, slash 1 atau slash 2, kemudian nanti akan langsung muncul kalimat yang kita inginkan. Nah, ini bisa diatur di menu balas cepat. Jadi misalkan, untuk opening ya, teman-teman bisa menuliskan, "Halo, apa yang bisa kami bantu?" Nah, ini bisa teman-teman ringkas dengan garis miring 2. Jadi ketika nanti kita misalkan lagi chat nih dengan customer, kemudian, ada customer yang, bertanya, untuk opening dulu kita bisa cukup menuliskan garis miring 2, enter. Nah, nanti yang keluar adalah
"Halo, apa yang bisa kami bantu?" Nah, jadi daripada mengetik panjang-panjang ya, "Halo, apa yang bisa kami bantu?" Maka teman-teman cukup ketikkan saja garis miring 2. Nah, tapi ini disetting dulu ya, disetting di menu balas cepat. Nah, untuk closing-nya juga sama, ya untuk meringkas, kalimat, apa namanya, yang disampaikan kepada pelanggan, maka teman-teman bisa melakukan, fitur balas cepat ya di slash garis miring 1, di mana nanti teman-teman bisa menuliskan terima kasih atas kepercayaan Anda dan lain sebagainya ya, tapi lagi-lagi ini harus disetting dulu di menu balas cepat. Nah, ini bisa bermacam-macam, pesan nih yang teman-teman bisa, input di balas cepat. Misalkan untuk, bertanya terkait dengan stok ya, teman-teman juga bisa, ketikkan di menu fitur balas cepat ini. Jadi ini memudahkan kita membalas, pelanggan dengan kalimat yang biasanya disampaikan berulang. Nah, ini juga bisa disampaikan atau dilengkapi dengan emoji dan gambar ya, teman-teman ya. Menu yang berikutnya yaitu mengatur label. Jadi ini digunakan untuk menandai ya setiap customer untuk memudahkan pencarian. Nah, label juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini menunya ada di bagian fitur perpesanan tadi ya, di bawah dari balas chat. Nah, untuk label-label ini teman-teman bisa menamai pelanggan-pelanggan tersebut ya dengan label pelanggan baru ya, atau pesanan baru, atau menunggu pembayaran ya dan lain sebagainya. Jadi dengan, diberi label seperti ini akan memudahkan kita untuk menyortir ya pelanggan-pelanggan yang pernah chat di WhatsApp bisnis kita. Nah, untuk membagikan informasi terkait dengan, profil WhatsApp bisnis kita ya, teman-teman bisa membuat tautan pendek. Silahkan bisa dibuka melalui fitur bisnis ya di tanda titik 3 itu diklik, nah nanti akan muncul statistik dan tautan pendek. Nah, silahkan teman-teman klik saja di tautan pendek itu, nah nanti akan kelihatan link profil WhatsApp bisnis teman-teman. Nah, itu silahkan di-copy ya, bisa dimasukkan di akun sosial media kalian masing-masing. Nah, yang terakhir jangan lupa nih teman-teman amankan akun WhatsApp kalian ya dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah ya. Silahkan klik melalui menu setelan, akun, dan verifikasi 2 langkah. Jadi fitur ini merupakan, fitur keamanan tambahan sehingga jika nomor didaftarkan lagi ke WhatsApp maka akan meminta nomor PIN tersebut. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita bahas materi WhatsApp bisnis ini. Silahkan setelah ini teman-teman membuat akun WhatsApp bisnis untuk bisnis kalian masing-masing, dilengkapi dengan profil usahanya, dilengkapi dengan katalog produknya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.